Perkenalkan, nama saya Miracle Timotius Girengan dengan NIM 220210606019. Eh, Pada kali ini saya akan membuat tugas praktikum jaringan dan komunikasi data. Dan pada cara tugas ini kita memiliki tiga bagian, yaitu pada part 1 kita disuruh untuk setup dan topologi, part 2 configure PC host, part 3 configure and verify basic switch setting. Jadi kita masuk pada part 1 di mana kita setup network topologi. Oke, pada bagian A kita disuruh untuk there are several switches, untuk ada switcher dan router dan device lain pada shelf, yaitu pada bagian ini. Pada bagian ini kita disuruh untuk switcher S1 dan S2 to the reds. Oke, kita pertama drag dulu S1 dan S2. Setelah itu kita drag juga dua PC pada tahap, jadi PC A dan PC B. Kita masuk pada langkah selanjutnya, kita disuruh untuk power up the PC. Jadi kita akan menyalakan PC, yaitu dengan kita uh, mengklik pada bagian ini dan ini. Oke, kita masuk pada bagian C, yaitu on the kabel backboard. Kita disuruh untuk mencari kabel Cooper crossover kabel itu, dan kita akan klik pada enter 0 garis miring 1. Oke, pada S1, jadi kita mau cari ini. Dan kita disuruh untuk itu klik pada bagian ini, dan pada sama juga pada bagian di S2. Oke, kita masuk pada bagian dia gimana kita disuruh untuk on kabel backboard, klik copper strike terus kabel. Jadi kita akan mengambil view kabel yang bernama copper strike, yaitu bagian ini. Gimana kita disuruh untuk mengklik pada flash enter 0 garis miring 6, yaitu ada pada bagian ini. Kita connect ke uh, PCA. Jadi kita connect pada ini. Kita masuk pada bagian E. Kita akan mencari sama seperti tadi, kita akan mencari kabel copper strike, namun pada kali ini kita akan menggunakan kabel itu pada flash eternal 0 garis miring 18, dan akan dikonek pada PCB. Oke, kita masuk dan pada F kita disuruh untuk visual inspect network connection, atau kita melihat apakah apakah koneksi antara PC dan switcher sudah berdua. Jadi untuk mulai itu adalah kita dengan melihat uh, uh, melihat cahaya yang di sini. Jika sudah hijau, maka sudah berhasil connect, dan jika masih seperti ini atau masih masih belum hijau, berarti masih sementara di connect. Jadi kita berpasangan untuk connect. Nah, pada bagian ini pada S2 sudah terconnect pada PC B. Dan kita akan masuk pada configure PC host. Jadi pada bagian A ini kita disuruh untuk konfigurasi IP address information on the PC. Jadi kita akan mengubah IP address pada PC menggunakan tabel ini yang ada pada addressing tabel ini. Jadi kita akan masuk langsung saja ke P, yaitu dimana kita disuruh untuk klik ke PCA. Kita akan klik ke PCA dan kita akan masuk pada IP configure. Jadi kita masuk ke desktop dan IP configure, dan kita akan masukkan bagian ini, ini. Jadi kita akan masukkan pada PCI, kita akan mengikuti pada ini. IP address-nya ada ini. Jadi 19 2 titik 168 titik 1 titik 1 titik 10. Dan pada niat sebenarnya akan terlihat seperti sekarang. Kita pada bagian C kita disuruh untuk close, dan kita akan melakukan pada bagian pada PCB. Kita akan melakukan hal yang sama menggunakan IP address yang ada pada address kita. Jadi itu kita nya 192.19168 titik 1 titik 2 titik 11. Oke, berhasil. Dan pada bagian kita disuruh untuk klik PCA dan disuruh untuk komen pro, masuk ke komen pro. Jadi kita pergi ke PCA,
Kita masuk ke command prompt. Dan kita di sini disuruh untuk use ipconfig. Oke, kita pilih ipconfig untuk melihat apakah IP yang sudah kita masukkan tadi sudah benar, dan sudah ada, dan di sini sudah ada dengan sebenarnya sudah ada. Dan juga pada kita masuk pada bagian F, di mana kita di sini disuruh untuk enter ping 192.168 pada prompt to test konektivitas kepada PCB. Jadi kita masuk pada PCB sekarang. Ini ya, kita masuk pada PCB, masuk pada kita masuk pada masuk. Jadi kita akan masuk di close dulu kita masuk pada desktop, kita masuk ke command prompt, dan kita juga pertama melakukan dulu ipconfig untuk melihat. Oke, setelah itu kita akan ping 192.168.1.1. Saya akan menunggu beberapa saat. Jadi kita di sini disuruh untuk enter ping ini, dan jika sudah berhasil, hasilnya akan sama seperti di bawah. Jadi kita akan membandingkan apakah hasil yang dapatkan itu sama dengan apa yang sudah dibuat. Jadi untuk di sini hasilnya sama, biar ada di sini dan jadi kita akan langsung masuk pada part 3 yang itu mana kita disuruh untuk configure and verify basic switch setting. Jadi pada A kita disuruh untuk kita mencari masuk ke kita mengambil kabel cancel untuk menghubungkan connect cancel kabel between E1 switcher 1 E1 sama PCA. Jadi kita transfer kabelnya, jadi ini kabelnya. Setelah itu oke, kita masuk. Sekarang pertama kita akan inspect real. Ini adalah cancel dan kita hubung kepada oke, sudah terhubung. Setelah itu kita akan langsung pada bagian AB, di mana kita akan establish connection to switcher 1 pada PCI using packet tracer generic terminal. Kita akan masuk terminal dulu. Jadi kita akan masuk ke terminal. Jadi kita oke. Dan pada terminal kita pertama akan masukkan, kita akan enter dulu untuk mendapatkan switch itu pada Pro. Oke. Kita akan masuk ke bagian C, di mana kita disuruh untuk mengakses privilege access mode. Oke, jadi pada bagian ini kita disuruh untuk masuk pada mode privilege. Jadi mana untuk masuk pada mode privilege kita pertama kita akan mengetik command enable. Sudah masuk pada pada mode privilege, dan pada bagian kita masuk pada bagian D, di mana kita akan disuruh masuk ke change bar dari switch to switch H, which indicate kalau kita sudah masuk pada mode. Dan sekarang kita disuruh untuk masuk pada enter global configured mode. Jadi kita akan mengetik configure terminal. Oke, kita sekarang sudah masuk pada global configured, dan pada kita akan masuk bagian E, di mana kita disuruh untuk mengubah switch config to reflect global configured mode. Jadi kita disuruh untuk mengubah switch name according to the address. Jadi kita akan mengubahnya menjadi misalnya di sini pada switch ini berarti awal kita di sini. Oke, adalah E1. Jadi kita akan mengubahnya menjadi E1. Jadi komen yang akan kita gunakan adalah, jadi pertama kita masuk lagi ke di tab, dan kita masuk kita akan mengubahnya menjadi hostname S. Oke. Untuk suite-nya sudah kita berikan nama ini pada dengan S1 pada sesuai dengan addressing tabelnya. Jadi kita akan masuk pada bagian F, di mana kita disuruh enter local password. Pada kita akan use class as privilege X.
password, and Cisco sebagai password pada Microsoft Access. Jadi pertama kita akan enable. Pas. Setelah itu kita akan password adalah Cisco. Oke, maaf, laptop saya baterainya habis, saya akan cek dulu. Oke, oke, untuk passwordnya kita sudah menggunakan Cisco. Oke, dan sekarang kita akan setelah itu kita exit untuk keluar dari configure line. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian F, di mana kita ke bagian G, di mana kita untuk configure and enable VLAN interface according to address tab. Jadi VLAN satu. Setelah itu kita akan IP address, mengikuti address tabel. Jadi address tabelnya itu ada bagian satu itu adalah 192.168.1.2 baru 255 255 titik 0. Ya sudah. Oke, baru kita enter. Setelah itu kita akan ketik masyarakat. Jadi untuk interface filenya sudah change step to update. Jadi bentuknya sudah berhasil. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian. Setelah itu kita akan exit ini. Nah, kita kembali lagi kan. Jadi sekarang kita akan masuk pada bagian A, dimana kita akan disuruh login banner known as message of the day, and T banner. Jadi kita pertama akan dimana ini tidak akan monetize ada seorang yang akan masuk ke kita dan tidak memiliki akses. Jadi kebanyakan yang digunakan adalah uh, an atau site access is prohibited. Kita keluar dari config. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian I, di mana kita disuruh untuk save the configure to the startup file on non-volatile random access memory itu NVRAM. Jadi copy, running config. Up, config. Bisa. Oke, di sini DP sudah.
Oke, jadi sekarang kita pakai untuk itu sudah kita lakukan. Sekarang pada bagian ini kita akan disuruh pada bagian pada bagian IJ kita disuruh untuk display the current configuration, jadi kita akan show run di sini. eh, kita kita menunjukkan kita akan menunjukkan current configuration-nya mana sih ya. Pada bagian ini kita tinggal enter saja. Oke, sudah, sudah. Oke, setelah itu kita pada bagian K, kita masuk pada bagian K di mana kita disuruh untuk display the iOS version and other default switch information, yaitu yang kita yang kedua adalah show version. Oke, seperti sudah dilihat, ini adalah uh, display iOS version dan the default switch information-nya. Kita enter lagi. Oke, sekarang kita di pada bagian kita disuruh pada bagian I kita disuruh display the status of connection interface of the switch. Jadi kita disuruh menunjukkan status the connection interface. Jadi sekarang show IP interface brief. Nah, sebenarnya jadi sekarang pada bagian M kita akan meng-close configuration Windows-nya. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita pada bagian N kita akan mengulangi langkah-langkah sebelumnya kita akan melakukannya pada switch S2 dengan hostname is configured as S2. Jadi sekarang kita melakukan sama pada S2. Jadi pertama kita akan mengatur kabel ini, kita akan melakukan S2 ya. Oke, kita akan koneknya ke PCB. Sekarang kita akan masuk ke PCB sudah seperti itu tadi. Jadi kita akan langsung masuk pada kita. Jadi hal yang kita lakukan adalah kita masuk terminal. Oke, kita enter sini dan kita akan enable. Saya akan mengikuti langkah seperti tadi. Namun kita akan menggunakan hostname-nya dan bukan name-nya, jadi S2. Name-nya S2. Oke. Tuh. Lakukan hal yang sama pada VLAN dan pada bagian ininya.
Kita configure label di VLAN V2 sekarang. VLAN V1 pada subset. Jadi sebagai karena itu pada jadi mana kita disuruh tadi lagi lagi. Peran seperti tadi untuk menggunakan peran upgrade-nya selesai. Sekarang kita akan show version untuk menunjukkan display iOS version yang other switch version. Oke, dan terakhir kita akan show IP address, show IP interface untuk menunjukkan display status antara koneksi interface pada switch. Oke, sudah. Dan itu sudah. Karena kita pada bagian D kita sudah selesai melakukan, kita sudah selesai menyelesaikannya, di mana kita akan sudah mendapati itu. Sekarang kita akan masuk ke bagian O, yang dimana kita disuruh melihat record interface status for following interface. Kita akan masuk ke PCI ini saja terminal. Oke, sebentar ya, nomor satu. Oke, jadi kita pertama akan terjadi sedikit kesalahan, jadi ingin sebentar, karena di sini kita pada bagian PCR ternyata isi pada mengisi IP address-nya adalah IP address pada CD. Jadi sebentar saya akan membukanya.
Eh, setelah itu mengubah kembali energi. Nah, bagian ini saya akan mengubah filenya lagi. Nah, setelah mengisi. Oke, setelah itu kita akan close it down. Dan kita exit. Ya, sekarang kita ya tadi kita akan di oke, sudah karena tadi ada sedikit error di mana pada bagian PCA saya mengisi IP address-nya adalah IP address pada PC 2, jadi saya sudah memberikan hasil pada switch PCA-nya menggunakan IP address switch menggunakan IP address DS1 yaitu ini. Oke, selesai. Sekarang kita buka saja. Oke, sepertinya sudah. Ini ya. Oke. Sudah gini, oke, saya akan langsung saja pada bagian pada bagian isinya. Jadi mana pada bagian P-nya kita disuruh pada from PC ping saya sampai PS2 ping harusnya sukses. Jadi kita akan ping pingnya ping 1.168.1.1. Jadi harusnya sukses. Oke, pada S1 sukses. Sekarang kita masuk pada S2. Melihat apakah sudah berhasil.
Nah, dan pada bagian itu sudah berhasil. Jadi untuk tugasnya sudah berhasil. Jadi sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan pada saat coding yang sahabat saya pada saat saya bercerita atau jika suara saya tidak terdengar. Sekian, terima kasih.